Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya. Pada hari ini kita jumpa lagi di agenda rutin kita yang biasa kita lakukan, yaitu di agenda punya buku, puisi, nyanyi, dan buku. Nah, kali ini spesial Ramadan. Jadi kita, apalagi ini udah di hampir 10 hari terakhir Ramadan ya. Jadi kita pengen apa istilahnya itu ngadain sesuatu dari punya buku, yaitu menunggu buka sambil bahas buku. Jadi akan ada tamu spesial juga yang datang nanti, yang biasanya kan saya dengan sahabat ngobrol saya Kak Putu ya, tapi ini Kak Putu nanti akan menyusul karena masih ada sesuatu hal yang perlu dilakukan. Jadi saya akan mengundang seorang tamu spesial yang akan ngobrol dengan kita di punya buku, puisi, nyanyi, dan buku. Kebetulan beliaunya telah ini ya udah mulai bergabung insya Allah sebentar lagi. Kabar-kabar teman-teman semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ternyata Om Sebenarnya Putu bisa. ketiduran. Iya, saya sudah curiga Mbak, soalnya terakhir aktif WA-nya tuh 13.48 kan. Kayaknya setelah memerintahkan saya melakukan sesuatu tuh deh, habis itu sudah blank. Dan gak ada ini kan, gak ada sama sekali respon. Ya Ya mungkin Allah. karena dia cerita semalam kan itu kan Mbak di apa lagi di masjid kan, itikaf itu kan, ya Ah, barangkali ngantuk itu kan. capek. Gimana kabar Mbak? Kabar Mbak Alhamdulillah Rama nih. gimana? Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya? Ini nih Jadi lagi semangat ini. oh, luar biasa. Nah, kebetulan buku yang akan kita bahas, kan kita ini agenda di punya buku kan, Mbak Rahma ini baru pertama kali ya jadi tamu spesialnya kita. Iya, biasanya kan Iya, bergabung-bergabung ini aja kan. Ya. iya. Jadi kita memang di punya buku pengen ngadain sesuatu yang spesial, edisi Ramadan gitu. Jadi kamu tuh punya ide menunggu buka sambil bahas buku. Nah, sebenarnya sih ini kelanjutan dari ini ya Mbak, dari acaranya Kak Putu kemarin yang ngobrol abis tarawih ya, ngobrol bareng abis tarawih ya. Ah, Nah, cuman iya. biar tambah seru saya juga ikut bergabung. Nah, kebetulan Mbak Rahma lagi concern banget dengan salah satu buku yang dipegangnya tadi. Tentang buku ini ya. Iya, benar. Pesan ini malah krisis. Nah, Ya. tadi ada saya share poster, dua poster, Mbak. Jadi poster tentang undangan punya buku dan satu poster lagi ada dua buku yang di sana, yaitu salah satu buku yang Mbak Rahma pegang dan satu buku tentang filosofi Nah, teras. itu. Nah, Itu. kenapa nanti ini nanti akan jadi bahasan kita juga karena Ya. kemarin Mbak Rahma sempat nyeletuk pengen banget cari korelasinya salah apa buku yang ditulis oleh Pak Anies Saya ini setuju. dengan ada satu ini kan Pak ya, satu Iya, benar. pemahaman stoicisme kan di dalam, dan kebetulan saya bilang itu dibahas banget di buku filosofi teras. Jadi Ah, nanti ya. kita akan mencoba buka lagi ya di kedua Boleh. buku ini, kita cari korelasinya, kita cari benang merahnya. Terima kasih loh teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa sama-sama apa ya membuka insight kita. Seperti biasa ini kan tradisi literasi yang mau saya dan Kaputu memang apa ya jalankan gitu untuk mentradisikan literasi di apa biar 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 tetap lestari. Jadi mungkin langsung aja Mbak, karena waktu juga kan ini sambil menunggu Kaputu datang. Coba dong Mbak ceritakan nih, kan kalau kemarin itu udah diceritakan sedikit ya tentang bab-bab sebelumnya kan, yang Ya. nanti kalau teman-teman penasaran boleh nanti ini deh pantau IG live-nya Kak Nugrah Putu, ngobrol bareng sama Mbak Rahma di situ udah ini banget. Nah sekarang saya pengen dengar bab apa lagi sih, hal-hal baru apa lagi yang Mbak Rahma dapat dari bukunya Pak Anies itu. Silakan Mbak Rahma. Ya. Makasih Mbak. Makasih ya Ayu. Jadi Ayu ini luar biasa. Jadi kalau dirimu lagi live, habis itu apa sambil main gitar itu kayak banyak banyak insight-nya yang tak dapat gitu ya. Masya Allah. Keren. Oke, untuk yang bab ini aku lagi baca yang ini, Ayu, di inovasi di tengah krisis ya. Jadi Oke. di sini kalau secara umum kita bisa narik narik ini, itu Empu tuh udah datang tuh. Iya, biar dia yang accept, soalnya kan dia yang ketiduran. Ya deh.
Jadi kalau di buku ini kalau boleh kurangkum ya, kurangkum itu ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama, kapan inovasi itu muncul atau kapan inovasi itu dibutuhkan? Kak Putu, Om Putu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelihatan bangun tidur ya? Iya banget, nggak apa-apa lah. Kakak udah loading berapa ini Kak? Udah ini berapa Kak? 7 ya? Oh, 7, Ini oke. berapa nih? Ya Allah. Ya Kak, tadi sudah ini Kak. Jadi tadi udah dibuka sedikit mengenai agenda kita. Jadi sekarang saatnya Mbak Rahma menceritakan sesuatu yang baru yang beliau baca. Jadi kita dengerin dulu ya Kak. Siap. Silakan Mbak Rahma lanjutin. Oke, jadi yang tadi kan kapan inovasi itu dibutuhkan ketika krisis? Itu ya yang pertama. Yang kedua, siapa sih sesungguhnya yang membuat inovasi? Itu. Yang ketiga, bagaimana caranya begitu? Bagaimana caranya yang menarik sebenarnya. Kalau yang kapan sih inovasi itu dibutuhkan? Inovasi dibutuhkan itu kalau menurut Ustadz Anis itu ada 2 hal. Yang pertama ketika terjadinya krisis. Oh, krisis itu kan kemarin sudah kita bahas tuh, sesuatu yang nggak pasti, sesuatu yang muncul dengan ancaman, sesuatu yang kemudian mengganggu kita, kemudian seolah-olah tidak ada solusi. Dan kalau dalam buku ini, di bab ini malah Ustadz Anis mengatakan krisis itu akan mendekonstruksi banyak hal. Jadi kayak meruntuhkan pola-pola lama, dan di saat yang sama kita harus membuat pola baru. Jadi kayak kalau Ayu pernah lihat filmnya 911, itu kan gedung yang runtuh brek gitu ya. Aku bayangkannya di situ. Jadi dekonstruksinya itu karena krisis itu semuanya hancur brek begitu. Habis itu pada saat yang sama ini nggak boleh lama-lama nih. Jadi harus muncul kemudian yang baru gitu, pola baru. Karena kalau terlalu lama maka hancurnya ini manusia ini dia nggak akan bisa survive gitu ya. Dia akan bisa jadi hilang. Nah itu yang pertama. Jadi terjadinya kenapa ada inovasi? Kapan dia harus ada inovasi? Pertama ketika ada krisis. Yang kedua, nah krisis ini kan harus diselesaikan. Siapa yang bisa membuat inovasi ini? Mereka adalah sebagai pemimpin. Jadi leader di sini. Nah, yang menarik leader di sini leader yang seperti apa? Nah ini Ustadz Anis merangkumnya dengan ada dua ini ya. Ada 2 aspek yang dia dikatakan seseorang itu bisa menjadi leader di tengah krisis. Jadi yang pertama itu orang-orang yang kalau di bukunya kalau tak bahas lebih detail kan nggak enak tuh. Nanti teman-teman biar bisa biar penasaran begitu ya. Di halaman 104. Jadi orang-orang yang disebut dia bisa sebagai seorang pemimpin yang melakukan inovasi atau inovator itu adalah orang-orang yang dia memiliki pengetahuan gitu. Kemudian yang kedua, dia memiliki kekuatan fisik. Yang ini yang menarik. Jadi dia punya pengetahuan. Yang kedua, dia memiliki kekuatan fisik. Nah, kekuatan fisiknya ini secara spesifik itu disebut ini yang menarik. Jadi beliau ngambil insight-nya ini kan dari ini kisahnya Nabi Daud ya, ketika ngelawan Jalut ya Om ya. Nah di sini dia mengatakan kekuatan fisik itu bukan fisik yang kuat yang seperti apa, bukan. Tetapi orang-orang memiliki kekuatan fisik ini yang disebut sebagai Ustadz Anis orang-orang yang special force gitu. Jadi kayak Kopassus yang seperti pekan lalu sudah kita bahas ya. Jadi special force-nya itu ini ada hubungannya sama buku yang nanti akan kita bedah. Ada beberapa ciri, ada 5 kualifikasi. Yang pertama itu dia memiliki daya tahan terhadap stres. Ini kan lebih ke manawiyah ya. Kemudian yang kedua kemampuan daya saing. Yang ketiga kemandirian. Yang keempat dia terbiasa untuk mengkritik diri sendiri. Jadi bukan orang-orang yang dia itu anti kritik, tapi dia malah suka mengkritik diri sendiri untuk apa? Untuk dia refleksi ya. Kalau bahasa di pendidikan itu kita refleksi. Kemudian yang kelima, ini yang saya tertarik banget ini dengan bukunya Ayu yang itu. Jadi menelan stoikism. Jadi menelan penderitaan diri sendiri lah. Saya juga mikir nih, kok bisa dia itu kemampuan atau mampu menelan penderitaan diri sendiri ini disebut sebagai salah satu kualifikasi seorang pemimpin, begitu. Apakah pemimpin tuh nggak boleh curhat, begitu ya? Atau seperti apa kan begitu ya?
Nah, ternyata kalau di sini Ustadz Anies mengatakan beliau mengambil dari istilahnya Pak Harto dulu, Presiden Soeharto, mikul dhuwur mendem jero, gitu ya. Nah, ini Iya. ciri-ciri orang-orang yang bisa leader yang bisa memenangi menjadi seorang inovator begitu. Nah, yang terakhir, kalau menurut aku dalam buku ini beliau mengatakan bagaimana sih cara seorang inovator, seorang pemimpin itu bisa melahirkan sebuah inovasi. Dan yang menarik ini di halaman 110, Putu. Jadi beliau mengatakan begini, seseorang itu bisa, pemimpin itu bisa melakukan sebuah inovasi. Ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, dia harus ini proses kognitifnya. Jadi otot kognitifnya itu harus bisa bekerja. Kalau aku boleh pinjam bahasanya Pak Mardigowawi ya. Jadi muscle knowledge-nya itu jalan begitu. Nah, menariknya kalau dalam bahasa Ustadz Anies ini, muscle knowledge itu, proses kognitif itu nggak bisa jalan jika harus ada proses spiritual yang mendahulunya dulu. Nah, proses spiritualnya ini luar biasa gitu. Jadi proses spiritualnya itu biasa. Jadi luar biasa begitu ya. Jadi dia harus yang pertama dia harus memiliki kemampuan, seorang pemimpin itu harus merasa superior dari masalahnya. Jadi maksudnya superior dari masalahnya itu oke, aku melihat masalah di bawahku dan aku bisa menyelesaikannya begitu. Lah kok bisa muncul perasaan itu? Karena ternyata dia sudah kaitkan apa yang terjadi dalam dirinya itu kepada Allah begitu. Disebut dalam surat ini Al-Baqarah 250 yang doa Rabbana afrik alaina sobron begitu ya. Ya Allah berikanlah aku kesabaran begitu. Jadi kaitannya ke sana. Kemudian setelah dia merasa superior terhadap masalahnya, yang kedua seorang pemimpin itu ternyata harus bisa melatih ini ya otot kognitifnya begitu. Agar apa? Agar terjadi sebuah inovasi. Karena tadi sudah seperti yang disebutkan di awal, yang namanya krisis dia itu mendiskonstruksi banyak hal. Sehingga dibutuhkan cara-cara baru. Nah, cara barunya bagaimana? Maka seorang pemimpin dia harus mampu meregangkan ototnya. Jadi kalau bahasa Ustadz Anies itu melihat segala macam itu dari berbagai macam perspektif. Jadi meluaskan horizon begitu ya. Dan yang ketiga, jadi yang pertama tadi dia merasa superior terhadap masalahnya, yang kedua dia harus meregangkan ototnya, yang ketiga dia harus yakin dengan kekuatan diri sendiri. Jadi jangan pernah seorang pemimpin itu kemudian melihat kekuatan lawan. Karena ketika dia melihat kekuatan lawan terjadi apa? Dia tidak menjadi confidence ya. Hilang kepercayaan dirinya begitu. Nah, yang keempat, ini yang menarik. Fokuslah pada kelemahan lawan. Jadi ketika kita fokus pada kelemahan lawan, maka kita akan dengan sangat percaya diri menggunakan apa yang kita miliki, begitu ya. Saya sempat tadi itu mikir begini, 4 hal ini disebut Ustadz Anies dalam sebuah kalimat, bagaimana cara seorang muslim, bagaimana kita bisa memenangkan perang asimetri. Jadi dia sudah menyebutkan bahwa kita ini sebenarnya menghadapi krisis yang sifatnya perang asimetri. Nah, dulu aku pernah ikut bela negara, Jadi kita semua kayaknya pernah bela negara deh ya. Kan ada satu materi yang namanya perang asimetri. Kita menghadapi makhluk yang kita tahu kita ada serangan, tapi kita nggak tahu bentuknya. Mungkin kalau bahasa sekarang proxy war itu ya. Iya tuh. Jadi proxy war itu semacam itulah. Nah, ternyata Ustadz Anies mengatakan kita nggak boleh kalah nih dengan situasi kayak gini. Kita bisa selesaikan kok. Karena apa-apa yang ada di hadapan kita itu sesungguhnya ada baiknya buat kita, cuman kita butuh waktu untuk untuk cari hikmah dan seterusnya begitu ya. Tadi prosesnya sudah kita sebutin di awal begitu. Jadi menariknya kalau saya boleh cari sebuah garis merah ya. Tadi siapa yang bisa membuat inovasi adalah orang-orang yang disebut sebagai leader, yang dia itu seorang inovator. Inovatornya seperti apa? Tadi karakteristiknya seperti itu. Dia harus memiliki kekuatan berpikir, kemudian dia harus memiliki kualifikasi special force tadi, dan prosesnya yang tadi itu. Jadi dia harus terikat benar sama Allah, kemudian dia harus mendaya kekuatannya, bersedia belajar begitu, tidak anti kritik, bersedia belajar begitu ya.
Dia yang luar biasa. Kayaknya itu dulu deh dari saya. Aku udah kelamaan nih ngomong ngobrolnya. Gimana, Om? Ya, makasih Mbak Rahma. Jadi memang tadi ada 4 poin yang penting ya, yang sempat saya catat tadi. Pertama, memposisikan diri berada di atas masalah. Saya jadi ingat pernah ada satu quotes gitu. Jadi kita tuh kalau punya masalah, kita ngomong begini Mbak. Katakan pada masalah yang besar bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar daripada itu. Jadi mungkin gambarannya seperti itu ya Mbak ya. Terus yang kedua, bisa atau mampu melakukan peregangan otot-otot kognitif. Mungkin kalau saya sih menganalogikannya itu seperti ini Mbak, seperti proses jeda. Kalau kata Kak Putih itu kita itu butuh yang namanya jeda gitu. Jadi mungkin ketika ada masalah kita mungkin respon dulu, pahami dulu masalahnya apa gitu kan, baru kita akan berusaha berpikir untuk mencari solusinya. Terus yang ketiga tadi, fokus pada kekuatan diri sendiri, itu sudah pasti ya Mbak, biar itu jadi support power untuk diri kita sendiri. Yang terakhir, fokus pada kelemahan lawan, biar kita tahu nih celah mana yang bisa kita tembak begitu kan terhadap masalah itu. Mungkin Kak Putu tanggapannya gimana? Ya, risiko bangun tidur ya. Ya, makasih Mbak. Bisa suaranya? Oh, sorry. Kedengaran sekarang? Ya, lumayan daripada yang tadi. Oh gitu, tak pegangin gini ya. Jadi malah ini saya malah agak noise di suara Mbak siapa? Ayu. Aku. Mbak Rahman. Cuman Ayu. kalau gerak kok bek gitu ya Mbak ya. Pakai ini nggak sih Mbak? Pakai enggak ya? Headsetku ketinggalan di sekolah. Oh ya udah, tapi nggak apa-apa. Ketinggalan di sekolah. Ya, saya ya. Sekarang suara kedengeran ya? Sebentar, saya mau putus pintu dulu soalnya. Sebentar. Oke. Ya. Agak ribut kalau kedengaran pintu. Oke, I am back. Ya Kak, lanjut Kak. Ya udah, kalau saya sih justru ini benar tadi udah disampaikan. Memang ada ini ya, obrolan kita dengan Mbak Rahma kemarin menyisakan tanda tanya lagi, karena ternyata banyak sekali yang bisa kita gali dari bukunya Ustadz Anies Mata di sini ya. Jadi salah satunya kita sore hari ini baru mau ngomongin di bab yang inovasi saja, itu sudah luar biasa. Saya tadi memang kepikiran itu Mbak, ketika akhirnya kita tektokan WA itu, lalu keingetan bagaimana dengan kita lanjutkan di bab 5 ini. Memang ada satu alinea ya, saya udah share di teman-teman, bahwa ternyata ada hubungannya antara karakteristik pemimpin yang inovatif dalam menyelesaikan krisis itu ternyata ada stoikismnya. Atau nanti mungkin kayaknya itu yang perlu kita coba bahas, dan itu menarik sekali sih Mbak. Di dalam Cara ini teman-teman yang masih penasaran dengan stoik ya. Stoik apa stois? Stoik ya, stoikism. Stoikism itu kalau buat teman-teman nih anak-anak, ini saya ngerasa kita cukup jauh dari ini. Contoh misalnya ya, anak-anak sekarang ini mudah sekali mengeluh. Sepakat ya? Betul. Anak sekarang itu mudah sekali mengeluh. Dan ini kan sebenarnya berbahaya kan? Karena kalau ini buat teman-teman yang mendengarkan mungkin dua kali kita bikin acara seperti ini ngebahas sistem kepemimpinan, jangan terjebak pada pemimpin nasional gitu, atau siapa yang siap memimpin gitu, seolah-olah kan gitu, personal gitu, bukan. Ini adalah sistem kepemimpinan yang sebenarnya adalah semuanya terlibat gitu. Nah, salah satunya ini yang ingin kita tekankan sore hari ini sebenarnya justru sikap jiwa kita dalam menghadapi krisis, yang jangan sampai kita tadi itu mudah mengeluh, mudah menggerutu gitu. Justru sebaliknya, kalau buat anak-anak yang suka, karena sekarang itu kalau saya lihat di media sosial, ya Allah, bahas setiap keluhan itu menjadi bola salju besar gitu, karena isinya kayaknya nanti dia akan menggerutu, ngeyel gitu ya, terus marah-marah gitu kan, terus tweet war gitu, kayak berantem. Isinya itu cuma dimulai dari merasa tidak nyaman gitu. Awalnya kan itu milenial ya, sekarang bergerak ke arah kita yang sudah kolonial ini pun ikut gitu. Jadi kita ini mudah sekali mengeluhkan kondisi lalu mengangkat kondisi itu menjadi satu obrolan gitu, dan obrolan negatif gitu. Saya pikir ini cukup saya khawatirkan gitu ya. Nah, Ustadz Anies Mata di buku ini sudah mencoba mencermati itu. Ada satu alinea yang ngomongin itu, bahwa
salah satu syaratnya kalau dia bisa cepat bangkit dari krisis, ya dia memiliki kematangan sikap jiwa yang tepat gitu, yaitu tadi kan kata menukil presiden kedua ya, mikul dhuwur mendem mikul dhuwur mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur mendem jero. Siap. Mendem jero. Jadi ya. bukan penderitaan justru dia tahan. Mbak Ayu biar ngerti jawab dia. Biar nggak ngerti bahasa Jawa. Oh iya, nggak tahu dia. Di Jogja dia. Iya, dia nggak tahu. Ya, jadi terus terlebih nanti yang poin-poin empat tadi juga menarik. Ada noise, suara siapa ya? Hujan, Kak. Oh, Masya Allah. Siap. Allah masa ibadah nafian. Ini mau pakai headset, siapa tahu. Ya Kak, lanjut aja. Oke, jadi yang tadi diangkat terakhir nih Mbak Rahma tadi tentang sikap yang 4 tadi ya. Sikap bahasanya apa sih? Situasi mental ya, yang dia harus di atas masalah ya kan. Terus dia memiliki otot ya, peregangan otot kognitif yang jauh gitu. Dan yang ketiga fokus pada kekuatan, fokus pada kelemahan lawan. Fokus pada kekuatan diri, fokus pada kelemahan lawan. Yang 1 dan 2 ini bicara masalah cara berpikir, cara belajar. Ya kalau aku ngeliatnya begitu ya. Yang pertama itu kan sikap ngomonginnya kan. Ya tadi orang itu kalau dia mengatasi masalah, ini sebenarnya sudah sering kita pakai loh kalimat mengatasi masalah. Jadi bukan menyelesaikan di masalah, atas ya. Mengatasi masalah. Iya, di atas ya. Iya. Betul. Sebenarnya mengatasi masalah itu religius banget. Kalau menyelesaikan masalah itu kan kita kayak gue selesai ini masalahnya. Kalau mengatasi itu bisa jadi kita nggak menyelesaikan masalah. Di atasnya. Tapi kita melampaui ya, mengataskan. Ada masalah. Kita berarti tuannya masalah gitu ya. Iya, seperti tadi kan Mbak katakan pada masalah besar kita punya Tuhan yang lebih besar daripada kita kan. Iya. Nah, kalau yang kedua itu tuh cara belajar. Ini juga banyak yang lenyap dalam di kehidupan kita sehari-hari ya. Kita ini rentang kognitifnya itu pendek. Jadi kalau misalnya ciri-cirinya apa? Ketika diskusi aja gitu, kita mudah berbenturan, mudah emosi. Karena rentang kognitif kita itu pendek. Cara melatihnya sebenarnya dengan tadi sering berdiskusi ya, dan kita itu bisa cool gitu ya, tetap dingin membahas hal-hal yang berbeda gitu. Saya pikir itu bagian dari penyelesaian masalah. Nanti akhirnya kita dengan rentang kognitif yang lebar itu kita bisa mudah bekerja sama dan berkolaborasi dengan siapapun. Iya. Nah, nggak baperan deh. Nggak baperan, sip. Betul. Yes. Kalau yang 3 dan 4 ini ada di ila anfusikum afala tubsirun. Kepada dirimu apakah engkau tidak perhatikan gitu. Jadi sebenarnya kuncinya itu memperhatikan diri kita, jadi kita tahu betul kekuatan kita. Potensi kita di mana ya? Potensi kita, betul. Anak-anak ini yang sekarang menginjak dewasa, ya, mulai di usia sekolah menengah, idealnya dia sudah menemukan SWOT-nya ya, kemampuannya, kelebihan dia di mana, dia sudah menemukan. Iya. Siap. Dan itu harus dicari, harus harus dilihat. Kalau enggak bahaya juga itu. Nanti sampai sudah dewasa dia masih nggak jelas, nggak tahu ya. Dia selalu harus ketemu dulu di usia yang sangat muda agar kita bisa menekan meledakkan potensi kita. Saya suka memilih kata meledak ya. Karena kalau meledak itu kayak asas peluru ya. Ketika ceklek itu dia bisa langsung kemana-mana. Dan ketika akhirnya berbenturan dengan lawan, nggak apa-apa nih suaranya saya semakin kenceng karena suara hujan di Mbak Ayu kenceng juga. Hujan. Nah ya kalau kita berbenturan dengan lawan, jadi kita nggak ada lagi fokus ke kita fokusnya ke lawan karena kita sudah selesai dengan diri kita. Iya. Kalau udah tahu, ini kalau di teori petinju Mbak, di teori bela diri, saya dulu pernah ikut bela diri. Kalau kita berantem, kita ngelihat pelipis lawan sobek, yang kita pukul adalah pelipis yang sobek itu. Memang ini agak sadis nih Kak. Cuman memang begitu. Jadi kalau kita berantem, ada musuh itu udah luka di sini, kita pukul yang luka itu terus. Itu diantem. Itu teorinya ini. Kelemahannya. Teorinya itu kayak kita mau nembak
sorry ini pakai film pembunuh bayaran itu, ketika dia mau menembak targetnya, target ada dalam mobil dengan kaca anti peluru. Ya, caranya itu ternyata dengan menembakkan berulang kali di titik yang sama. 3 kali di titik yang sama, peluru itu udah nembus ke dalam. Jadi kalau kita berantem, kita nyari mengalah lawan, kita serang di titik yang sama, 3 kali aja udah jatuh dia. Teori bela diri. Ya mungkin itu yang dipakai Daud untuk mengalahkan. Iya. Mungkin ya nggak harus berantem ya, tapi dengan titik lemah dia apa, kita tahu, pukul di titik itu, kita lumpuh. Sorry nih kemana-mana jadinya. Nggak apa-apa. Tapi jadi menarik sih Kak, terutama pada poin terakhir tadi yang Kakak sempat sharing mengenai ketika menghadapi lawan udah tahu lukanya di situ. Nah, artinya kan di sini pemimpin itu harus bekerja dengan cerdas ya. Ini berarti balik lagi jadi ke dasar yang paling awal tadi yang Mbak Rahma bilang bahwa seorang pemimpin itu harus punya knowledge. Ilmu ya kan Mbak Rahma ya? Tadi kan ada knowledge kan, berarti kalau saya tadi coba tarik kesimpulan yang pada poin yang ketiga dan 4 yang kan kalau yang poin pertama tadi itu terkaitnya berarti ke unsur ilahiyah ya, yang dimana kita memposisikan diri kita berada di atas masalah, kita nggak boleh tahu. Berarti kan ada keimanan di situ kan, ada satu benang merah keimanan. Terus yang kedua tadi berupa peregangan otot itu kan berarti kan cara yang bisa dilakukan ya. Yang ketiga dan 4 tadi perintah untuk mengenali kelemahan lawan seperti apa. Artinya kan di situ benar-benar relate banget dengan konsepnya Ustadz Anis yang pertama kali tadi bahwa seorang pemimpin memang harus memiliki knowledge kan Mbak, memiliki pengetahuan itu kan. Gimana menurut Mbak Rahma? Ya benar. Pandangan Mbak Rahma? Memang jadi aku menggarisbawahi kata Om Putu tadi ya. Jadi materi ini kan bukan hanya pemimpin secara komunal ya. Kita kan juga pemimpin buat diri sendiri gitu. Jadi kalau kita pengen survive dengan kondisi sekeliling kita yang seperti apa ini, macam-macam ini, maka kita harus tahu kondisi kita seperti apa. Jadi gunakan knowledge kita untuk mengenali diri kita sendiri. Karena nggak mungkin kita bisa mengenali Allah kalau kita nggak bisa mengenali diri sendiri kan. Jadi dan kita nggak akan bisa mengenali orang lain kalau kita juga nggak kenal diri kita sendiri kan begitu. Jadi lebih fokus mengenali diri sendiri dalam konteks manawiyah, dalam konteks mentalitas, kemudian potensi kita di mana begitu ya. Nah, tapi balik lagi kayaknya saya lagi ini banget sama buku yang tadi itu yuk, yang filosofi teras. Jadi seseorang dia nggak akan bisa survive ya. Jadi di halaman 110 Ustadz Anis mengatakan begini. Jadi seorang pemimpin itu tidak dikatakan dia itu memiliki kualitas jika dia tidak diuji kan begitu ya. Seperti juga keimanan kita tidak akan bisa dikatakan ini keimanan bagus, keimanannya masih lemah begitu. Kalau kita tidak pernah dapat ujian kan. Karena itulah hakikatnya ujian. Nah, Ustadz Anis mengatakan begini. Nah, ujiannya bagi seorang pemimpin, maka dia itu akan diberikan ujian daya tahan. Jadi ketika kondisi lemah, ketika kondisi sumber daya yang sedikit, waktu yang mepet begitu, tetapi dia harus bisa survive ya. Tahan nggak dengan situasi ini. Nah, ini dihubungkan dengan kemampuan pemimpin yang dia itu bisa menelan masalah tadi itu. Kan di surat Innal insana khuliqa halu'a. Bahwasanya Allah menciptakan kita itu dengan banyak fitrahnya kita tuh mengeluh sebenarnya. Tetapi sama Ustadz Anis dihubungkan dengan sebuah kalimat tadi itu. Jadi kemampuan menelan masalah sendiri itu loh. Coba kalau kita elaborasi lebih dalam kayak gimana sih, penasaran aku soalnya. Ini kan bagi emak-emak khususnya, bagi kaum perempuan, emak-emak. Mengeluh itu kan enak ya kayaknya. Belum pernah jadi mama ya, nggak tahu. Istri Om pasti juga sering mengeluh deh. Atau mungkin anak-anak yang perempuan pasti, iya kan? Ayu juga pasti ngeluh lah, apa saja dikeluhkan. Begitu, sampai hari ini jadi puisi dan seterusnya kan begitu ya. Puisi adalah keluhan, ya nggak apa-apa sih. Gimana sih sebenarnya kalau di filosofi filosofi teras itu seperti apa sebenarnya? Ya, mungkin saya nanti coba mengelaborasi sedikit dari yang sudah saya baca. Nanti Kak Putih yang sudah pernah baca juga nanti bisa melengkapi ya Kak ya.
Siap. Jadi sebenarnya kalimat stoicism di bukunya Pak Anies itu Henry. saya rasa juga memang beliau mengambil atau mengacu pada satu buku yang saya bilang saya udah baca, yaitu Filosofi Teras. Jadi sebenarnya awal mulanya muncul Filosofi Teras itu kan sebenarnya seperti semacam ini Mbak, semacam sebuah komunitas belajar gitu, antara ada muridnya, ada gurunya gitu, yang belajar di sebuah teras gitu kan, teras berpilar-pilar. Cuman namanya itu Stoa, waktu itu kalau nggak salah dari Yunani Romawi tuh ininya. Iya. Tapi yang menulis buku tentang filosofi teras ini, Om Henry Manampiring ini, beliau itu menyederhanakan dengan menggunakan filosofi teras. Nah, jadi sebenarnya kalau yang dari saya baca, sebenarnya ada dua inti sih dari buku filosofi teras itu, di mana yang pertama, kita itu hidup harus dengan kebahagiaan. Bagaimana caranya kita tuh hidup bahagia aja gitu. Nah, itu dengan cara pertama kita harus bisa mengendalikan emosi-emosi negatif. Nah, terus yang kedua, kita juga memahami ada yang namanya dikotomi kendali. Jadi ada dua hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Makanya tadi mungkin kalau yang sempat disinggung oleh Ustadz Anies mengenai stoicism tadi kan, untuk tidak mengeluh, untuk apa? Nah, itu kan sebenarnya respon dari kalau kita mau hidup bahagia, apa sih sebenarnya yang harus kita ini kan ya? Apa yang harus sebenarnya kita lakukan biar kita bisa dapat atau bisa berada pada posisi bahagia itu sendiri. Itu sih Mbak yang saya tangkap atau kesimpulan dari buku Filosofi Teras itu tadi. Makanya ketika kita menyadari ada dua hal yang bisa dikendalikan dan ada yang tidak, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya hal-hal yang bisa kita kendalikan itu misalnya pikiran kita. Nah, jadi ketika ada masalah, gimana nih kita meresponnya seperti apa tadi kan? Seperti mungkin ini mungkin relate juga ya dengan peregangan otot-otot kognitif tadi kan ya. Mungkin ada ini ya, mungkin itu. Terus yang kedua, kita juga bisa mengendalikan keinginan kita. Kita mau mencapai sesuatu, tapi kita juga mengenali diri kita, kemampuan kita, kira-kira seperti apa? Bisa nggak sih menggapai itu? Jadi kita istilahnya kita itu punya kalau perang itu ada prajurit-prajuritnya gitu. Jadi ketika kita udah ukur nih kan, kemampuan musuh itu segini loh, jadi saya harus menyiapkan seberapa, mungkin seperti itu. Nah, terus ada juga hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti tindakan orang lain kepada kita. Misalnya orang, biarpun kita berbuat sesuatu hal yang menurut kita udah perfect banget, tapi kan kita nggak pernah bisa memanage atau mengendalikan pikiran orang kan. Nggak bisa kita, orang itu pasti akan ada pro dan kontranya. Itu sih Mbak, dari buku yang setebal ini menurut saya dua itu sih yang dipengen banget beliau ini kan gitu. Bagaimana kita hidup bahagia dengan mengontrol emosi negatif, dengan kemampuan kita mengendalikan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dan bisa dikendalikan. Itu sih. Mungkin kalau kamu itu ada tambahan. Silakan Kak. Ya, udah cukup lengkap sebenarnya. Tapi memang ini teman-teman sekalian juga mungkin Mbak Rahma belum baca ya kalau Filosofi Teras. Belum. Ya sebenarnya di buku Filosofi Teras itu menarik karena dia buku filsafat, tapi ditulis oleh Pak Henry Manampiring ini dengan cara yang anak muda gitu ya. Pendekatannya itu anak muda dan contohnya itu contoh-contoh yang relate gitu. Dan memang isinya benar tadi. Filosofi Teras ini kan sebenarnya bagaimana kita bahagia. Mbak Ayu, sebenarnya kita sudah pernah memakai ini dalam obrolan kita di suatu episode ya, di punya buku. Ketika ngomongin manajemen ekspektasi. Oh iya, benar. Jadi sebenarnya cara menjaga kita bahagia itu salah satunya adalah memanage harapan kita gitu. Harapan kita. Gitu. Kalau Ustadz Anies itu dalam beberapa kesempatan dia seringkali begini kan, mengingatkan kembali, jangan lupa energi bahagia itu kita harus jaga. Gitu. Jadi masing-masing kita harus menjaga energi bahagia kita. Karena itu energi yang luar biasa itu. Terlebih saat krisis kan. Nah, karena itulah kayak cadangan gitu kayak. Betul, kayak apa ya? Ya amunisi kita reservoir. Reservoir disimpan. Saya sering menggunakan hayya 'alal falah itu sebagai pengingat. Ayo kita itu bahagia gitu. Ayo kita sukses. Jadi itu diingatkan 10 kali dalam satu hari kan oleh muadzin. Agar kita itu ingat, kita harus bahagia nih. Nah, teman-teman nanti ini saya rekomendasikan juga kepada anak-anak muda yang tadi yang terjebak pada suka mengeluh dan sebagainya tadi. Mungkin jadi kalau yang suka puisi seperti teman-teman di komunitas sastra jadi puisi gitu ya. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Puisi itu harus menjadi ada energinya, yaitu harus menciduk dari mata air kebahagiaan kita masing-masing. Nah, buku Filosofi Teras ini menjadi buku yang layak untuk dikonsumsi. Nggak apa-apa lah.
kita endorse lagi ya, selain bukunya Ya, nggak Anies apa-apa. Mata, ini bukunya Bang Henry Manampiring. Ini pernah dianu, ini bagus loh, bagus. Itu dari 2018 kan? Iya, Kalau nggak salah betul. dari 2018 masih jadi best seller juga gitu. Jadi emang bagus banget dalamnya. Mungkin buat Jadi teman-teman. kayaknya, Kenapa tuh Mbak? jadi kayaknya begini ya. Jadi, ntar kalau kita coba saya hubungkan dengan ininya Ustadz Anis. Jadi seorang pemimpin itu ketika melihat ada sesuatu mengecewakan hatinya atau sesuatu yang nggak nyaman buat dirinya, kalau dia tidak bisa dikendalikan, maka kita yang mengendalikan pikiran kita, begitu ya. Makanya Betul. beliau mengatakan menelan Penderitaan. masalah itu, menelan Pahit masalah. ya. Jadi kita kendalikan agar tidak mengganggu pikiran kita dan kita tetap bahagia karena masih ada harapan kan begitu ya. Iya. Gitu ya Om ya. Masya Siap, Allah. Ini kayaknya anak muda perlu Perlu belajar banget ini ini. kayaknya. Benar, Biar- sangat banyak, sangat anti Saya baper ini. Mbak Ayu dan Mbak Rahma, dalam salah satu pikiran saya ingin berkontribusi di sisi ini. Bagaimana menjaga mood publik. Jadi mood publik Yes. itu kan, dan mood publik itu celakanya sangat dipengaruhi oleh asupan konten Informasi media ya? sosial kita. Iya. Benar. Kalau media sosial kita positif, ya kalau kita semua bisa selesai dengan diri kita, bisa menelan masalah kita, nggak terus mudah Iya. melempar ke yang lain gitu. Maka itu nanti akhirnya lanjut. Wow, Bang Adib ini lagi bertanya buku apa? Ya, bukunya Mbak Ayu mana Mbak? Buku Ada yang dua, pertama dua. Filosofi Teras. Oh, itu dia bukunya. Nanti boleh itu Mbak, Mas Adib ya. Kalau yang pesan Islam terhadap krisis ini ada di Pustaka Rembuk ya. Saya pesan 3 lagi, Mbak. Saya kalau pesan 3 Masya lagi. Luar Saya biasa. kayaknya kalau ada yang mau main ke rumah tak bagiin itu. Atau mungkin bikin Masya kuis hari ini. Silakan nanti kalau bikin Boleh, kuis hari boleh. ini pemenangnya tak satu buku dari Dapat saya. buku. Dapat buku. Alhamdulillah, tabarakallah. Tabarakallah. Iya. Kamu buku Keren. bagus banget. Buku bagus banget. Iya. Sayang kalau teman-teman nggak baca, sayang. Mm-mm. Mungkin itu kali ya. Ada tambahan lagi, teman-teman. Mbak Rahmat, silakan tambahan. Ya, jadi balik lagi bahwa buku ini tidak untuk maksudnya kita coba luaskan cara pandang kita bukan dari sisi kepemimpinan nasional ya, tapi balik lagi Ya. untuk diri kita sendiri. Karena sebenarnya kita Karakteristik itu kan, ya, Mbak? ya, pemimpin buat diri kita sendiri ya. Jadi saya sempat bayangkan begini, kalau pikiran kita tidak positif, maka organ tubuh kita itu juga masalah sebenarnya. Entah pusing, entah tekanan darah naik kan begitu. Intinya apa? Kontrol dari pikiran kita. Nah, kontrol pikiran kita itu dikendalikan sama apa sih? Ternyata seberapa kuat hati kita itu terhubung sama langit sebenarnya. Jadi itu satu. Yang kedua, seberapa besar kosakata perbendaraan kita, kosakata ide dan yang ada di pikiran kita itu, yang tadi kalau bahasa Ustadz Anis itu proses kognitif itu mengisi hari-hari kita begitu. Jadi Masya Allah. dihubungkan dengan kalau kita ingin survive, ayo kita belajar begitu. Itu satu. Yang kedua, kita nggak bisa belajar sendirian karena pemimpin kalau sendirian yang dipimpin mau siapa gitu. Paling tidak dari kita belajar ini mungkin ada 1-2 orang yang bisa ketularan sama kita kan begitu ya. Jadinya Ya, iya. gemanya dapat gitu, gemanya dapat. Jadi kalau kita jadi orang positif, saya yakin insya Allah sekeliling kita resonansinya juga dapat positif kok. Nah, ini yang menarik. Satu lagi, sorry. Jadi di sini Ustadz Anis bilang begini, ketika seorang pemimpin itu punya 2 hal tadi, jadi dia memiliki knowledge yang bagus, yang kedua memiliki kualifikasi sebagai seorang pemimpin. 2 hal ini kalau ada dalam dirinya, maka Allah akan berikan sakinah kepada yang dipimpin. Itu yang saya garis bawahi benar. Ketenangan. Luar biasa itu. Ya Allah. Jadi sakinahnya itu dapat dari mana sih? Dari Allah yang kasih. Kok bisa Allah kasih? Karena pemimpin itu diberkahi, pemimpin itu diridhoi. Itu satu. Yang kedua, pemimpin itu kasih arah. Dia kasih arah itu. Jadi tidak mungkin pemimpin pemimpin yang bisa memberikan ketenangan adalah pemimpin yang bisa kasih arahan. Yang arahan itu pasti bukan dari buah pikir dia sendiri kan. Dia pasti dapat hikmah dari Allah, dapat petunjuk dari Allah. Nah dengan itulah maka
sakinah ini, hati publik ini sakinah. Maka di tulisan saya semalam itu saya tulis, biar publik gelisah, artinya apa? Ya mari kita evaluasi gitu. Iya. Mari kita evaluasi buat diri kita sendiri ada yang maksudnya. menarik, Gitu. ada yang menarik juga Mbak, ada yang menarik juga Mbak dari Mbak katakan tadi relate-nya tuh kan jadi kayak ke unsur ilahiyah ya. Nah, jadi Yes. kalau saya korelasikan lagi dengan buku filosofi teras. Jadi filosofi teras ini atau prinsip stoicisme ini memang keren banget gitu. Karena dia sebenarnya bukan ajaran agama apapun, bukan kepercayaan apapun. Jadi sebenarnya dia tuh menjelaskan tentang nilai-nilai baik, nilai-nilai kemuliaan gitu yang ada di dalam sana. Jadi ada dua prinsipnya yang saya coba rangkum. Pertama, kalau kita hidup itu harus selaras dengan alam. Jadi menggunakan nalar. Makanya seperti Mbak Rama tadi bilang, ketika mendapat arahan, dia juga menyadari bahwa arahan itu sebenarnya datang dari Tuhan kan, bukan dia sendiri gitu. Jadi dia hidupnya jadi bisa rasional gitu, menjalani kehidupan itu ya sesuai dengan fitrahnya aja. Terus yang kedua, kan seperti Mbak Rahma tadi katakan, ketika dia memimpin harus ada yang dipimpin kan. Nah ini juga masuk banget di prinsip di stoicisme itu, di mana kita itu sebagai seorang individu itu menyadari keberadaan kita tuh tidak sebagai makhluk individualis aja, tapi menyadari kita itu sebagai makhluk sosial gitu. Jadi apapun perbuatan kita itu terkait dengan orang lain, seperti itu sih Mbak. Jadi memang nggak salah sih sebenarnya ketika kita mengkorelasikan, dan menurut saya cerdas banget ya Ustadz Anies memasukkan stoicisme itu ke dalam bukunya, karena ternyata ketika kita gali itu luas banget ininya. Gimana Kak Putri tambahannya? Ya, luar biasa. Saya agak merinding. Saya menemui beberapa pencerahan gitu ya. Jadi obrolan kita ini seakan-akan asal-asalan ya, kan polanya lempar-lemparan. Tapi saya merasa ada malaikat di sini, ya insight gitu ya. Dua buku yang ini bener. Ini aku kaget tadi. Jadi gini memang. Pertama ya, saya biar melengkapi aja. Kalau yang lain sudah disampaikan teman-teman. Pertama, ini adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya kan? Oh ya, Masya Allah. Coba bayangkan. Mengapa kita dipertemukan Allah dalam sore ini menjelang buka puasa di salah satu hari di 10 hari bulan puasa. Ramadan tahun ini. Itu kan jadi satu pertanyaan juga kan. Puasa itu adalah cara Allah mengajarkan pada kita tentang penderitaan. Ya kan? Tidak ada seorang pun di antara kita yang suka lapar gitu. Suka lapar, suka kehausan gitu. Terlebih hari ini di Bekasi sangat panas, Mbak. Sangat panas. Di sini hujan. Iya. Di sini hujan. Mungkin gara-gara itu jadi di sini panas. Panas dan AC saya mati. Saya itu tadi waktu kayak ketiduran tadi itu karena saya betulin mobil di bengkel AC, terus kelelahan tadi ya, itu plek tidur. Nah, sebenarnya kan itu kan titik penderitaan kita tuh lagi diuji Allah di bulan-bulan ini gitu. Terlebih 10 hari terakhir ya. Iya. Karena 10 hari terakhir, metabolisme tubuh kita itu sudah mulai diacak-acak dengan lapar. Iya. Kininya udah mulai nggak terlalu ini. Dan apa yang diminta Allah tuh? Di 10 hari ini kita justru suruh ke masjid, suruh itikaf. Itu kan lebih ngurangin tidur, lebih banyak merenung, kita di-push gitu. Jadi saya pikir ini stoicisme ya. Kita dipaksa untuk menderita gitu. Dan yang menarik tadi, sore ini kita dipaksa ngobrolin ini gitu. Ya mungkin ada teman-teman yang ikut menikmati obrolan kita. Bisa jadi ini bagian dari pencerahan kita. Apa sih yang diinginkan Allah dengan itu? Lalu yang kedua, aku agak coba zoom out. Dari tadi saya akan mencoba menarik, tolong ya dibahas, ini bukan masalah kepemimpinan nasional gitu. Tapi mau nggak mau, akhirnya ke situ juga gitu. Dan yang disampaikan tadi, yang disampaikan Mbak Rahma tadi, sakinah dalam, atau Ustadz Anies ya, di bukunya itu kan ada sakinah dalam hati orang-orang yang dipimpin. Ketika kita menemukan pemimpin yang baik, pemimpin yang unggulan. Nanti akan ada sakinah dalam hati masyarakat. Sebenarnya kan ini demokrasi. Yang dipimpin. Iya kan? Demokrasi itu menyerahkan, makanya ada istilah suara rakyat, suara Tuhan. Kan? Iya kan? Iya. Sebenarnya karena apa? Karena ada kesakinah dalam hati rakyat. Kalau ada sakinah, nggak ada demo, nggak ada ini, semua bergerak seperti yang diinginkan. Kan kita sebenarnya demokratisasi kita demokrasinya hanya salah satu cara, wasilah kita untuk bagaimana meminta Allah mempertemukan kita dengan pemimpin yang baik gitu.
Iya, pemimpin benar. yang baik yang mampu membuat kita tenang gitu. Nah, Iya. ini sekalian ini karena ini akhir bulan Ramadan. Jadikan aja nih bagian dari doa kita. Doa. Karena ini penting loh, penting. Insyaallah. Iya. Saya tadi ketika bilang sakinah saya ingat yang tadi saya khawatirkan dengan mood publik tadi. Bagaimana orang-orang cuma istrinya mengeluh, menggerutu di media sosial. Ini kan Iya. mood publik yang negatif. Ini Iya. mood publik yang tidak sakinah, tidak tenang Iya. gitu. Nah, kalau coba bayangkan beberapa orang yang ikut dalam acara kita saat ini atau mungkin yang nanti nonton ketika ini kita share di IG kita masing-masing, atau kalau saya mungkin nanti nggak bisa di IG ya karena IG-nya Mbak Ayu ya. Saya mungkin akan coba share di YouTube saya, di akun YouTube. Saya berharap nanti kita menjadi resonansi dengan mengangkat tangan kita di 10 hari bulan terakhir bulan Ramadan ini. Mengangkat tangan kita. Yang kita minta itu adalah sakinah dalam hati kita. Caranya bagaimana? Kita dipertemukan oleh Allah dengan pemimpin yang tepat. Pemimpin, iya. Yang Allah berkahi. berkahi. Nyaman. Iya. Kalau belum dapat pemimpin yang baik, kita minta mood publik ini baik dulu lah. Iya. Kita minta mood publik ini baik sehingga alam ini jadi nyaman, alam demokrasi kita tenang, selaras gitu. Lalu kita itu nyambung lagi Kak ke prinsip stoicisme tadi. Iya benar. Iya kan? Kayak ya, kalau bahasa kita dengan ini. Bahasa kita saya dan Mbak Ayu tuh jeda ya. Tumakninah dalam sholat. Tumakninah dalam sholat. Kalau udah ada wah asik. Mungkin gitu ya. Sorry jadi kemana-mana. Seru. Insyaallah, amin. Seru banget. Sepakat. Ternyata tapi saya ini sih Kak, saat Kakak saat Mbak Rahma dan Kak Putih juga tadi membahas kita belum menemukan sosok pemimpin yang baik, mungkin maksudnya kan itu kan relatif ya, ada yang mungkin jadi kita angkat tangan kita untuk berdoa gitu. Bukankah memang kalau nggak salah sih saya pernah ini dengar juga, memang di bulan memang kalau kita berdoa itu kan salah satunya adalah sematkan doa untuk meminta pemimpin yang adil kan ya. Kalau nggak salah seperti itu kan ya. Jadi saya tadi nangkapnya itu ke sana gitu. Bagaimana? Jadi sebenarnya kalau saya tarik benang merahnya, benar sih tidak tercondong pada satu sosok pemimpin siapapun itu tidak, tapi sebenarnya yang disampaikan oleh Ustadz Anis ini adalah sebenarnya karakter kan, sebenarnya karakter siapapun orangnya asal punya karakter pemimpin yang seperti itu, sebenarnya siapa aja bisa gitu kan. Sebenarnya mungkin seperti itu ya. Jadi luar biasa sih, memang buku yang bagus. Mbak Rahma juga terima kasih banyak sudah mengintisarikan gitu. Nanti kita mungkin bisa ada kelanjutannya lagi di kanan, itu kan masih bab yang inovasi itu kan Mbak Rahma ya. Iya. Tapi saya tertarik juga kemarin yang kalian bahas waktu kalian ngobrol bareng abis taraweh tentang salah satu sosok pemimpin yang namanya Ratu Balkis. Nah itu tuh sampai saya jadikan sampai saya jadikan ide tulisan juga, karena di mana Ratu Balkis itu punya karakteristik pemimpin yang punya intuisi ya Mbak Rahma ya, kemarin yang intuisinya dia, bagaimana dia membaca kemungkinan kalau bahasa Kak Putih itu mungkin kayak mubasyiroh ya kayak membaca sesuatu yang belum kejadian tapi udah bisa kita baca gitu. Nah, karena program kita atau agenda kita ini punya buku, puisi, nyanyi dan buku, jadi saya pengen menyanyikan satu lagu tentang sosok itu, sosok Ratu Balkis itu. Nggak apa-apa ya, saya ngamen dulu ya. Begitu. Melengkapi acara kita. Jadi Balkis ini ada satu lagu yang sangat terkenal di lagu nasyid sih tepatnya, terkenal di jiran Malaysia. Judulnya Balkis. Jadi mudah-mudahan bisa terhibur. Kedengaran suara gitar saya? Siap. Keren. Engkaulah hati bagai permata, istana bayangan surga, harta dan tahta mengaburi mata, tersesat kita di terang cahaya, langsung tidak rendah kata bicara, tulisan wujud yang benar, seruan mengajakku taat yang esa, tinggalkan menyembah Tuhan Sang Surya. Balkis, kau bijak dalam menilai dan membuat pemilihan di antara yang sementara dan yang kekal buat selamanya.
hanya pinjaman untuk seketika, atau kebahagiaan hidup di akhirat yang dijanjikannya. Tak perlu kau singkapi labuhan kainmu ketika kau melangkah ke istana Sulaiman. Bukannya air yang kau pijak, tapi kata terpedaya di audi kemilauan sinarnya. Hanya sekedip mata maligaimu pun beralih. Abid memindahkannya tanpa kau sadari. Kebijaksanaan Sulaiman telah merudahi sekeping hati. Akhirnya Balqis akhir juga akan kelemahan pada diri. Kau kutip ikhtiar dari apa yang telah engkau lalui, menjadikan kau istri yang taat kepada seorang nabi. Pangkat dan jua harta tak menjamin bahagia. Cantik dan kehayuan wajah kan pujar akhirnya. Kemiskinan di dunia tak berarti kau terhina, itu hanyalah di pandangan mata. Kemewahan tak bermakna, hidupmu akan sentosa. Kesempurnaan Tuhan menilainya. Terima kasih. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran banget. Kedengaran. Anu, Kayu. Kedengaran banget. Apa? Iya, jadi kayak lagu itu tuh bercerita. Kenapa Kak? Berasa Jadi apa? kayak nonton itu, kayak berasa nonton fragmen kisah itu cinta Balqis Sulaiman sama dan itu ya? Balqis. Iya. Oh ya. Kan ada penaklukan, ada kekaguman. Iya, bener. Akhirnya. Iya. Itu Iya. seru. Nah, ini Kak Dua kata dari kenapa berkelindan saya pilih itu. lagu ini? Dua kata yang berkelindan ya, antara takluk Hah? sama kagum. Ya. Ya, benar. Ya kan? Nah, ini dari liriknya tadi, kenapa saya tadi milih lagu ini untuk ini, karena saya kan teringat kemarin yang saya bilang saya terinspirasi banget dari yang ringkasan resumannya Mbak Rahma yang tentang Ratu Balqis itu. Saya jadi berpikir Iya. mungkin bisa jadi belum pernah ada pemimpin perempuan yang sebijaksana dia, mungkin ya, sependek pengetahuan saya gitu. Jadi bagaimana dia itu kan sebenarnya kan pemimpin yang besar juga kan, yang membawahi punya. banyak ini ya dia, tapi hanya dengan surat bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim itu saja tuh dia udah langsung membaca gitu, udah langsung punya intuisi yang kuat. Wah, ini surat memang hanya sekedar surat, tapi dampak dari itu kalau salah langkah bisa ini kan, itu kan menunjukkan kebijaksanaannya dia gitu kan Mbak ya. Jadi memang luar biasa sih. Apalagi lirik-liriknya itu juga tadi seperti itu. Jadi dia itu bijak banget, bisa menilai dan membuat pemilihan itu. Keren banget emang lagu ini tuh, terkenal banget lagu Malaysia. Alhamdulillah. Balqis ini negarawan berarti dia ya. Negarawan sekali dia. Iya, jadi ya itu saya sih belum pernah sih melihat sosok wanita yang seperti yang Balqis itu. Nggak tahu ya, sependek pengetahuan saya sih. Cuman sangat inspiring banget saat Mbak Rahma bikin resumannya tentang itu. Saya iya ya kalau seperti itu gitu ya, luar biasa memang. Kayaknya ada sih Om di itu. Ayo di mana kan kita punya pahlawan perempuan yang belum mungkin kita perlu kulik lebih dalam ya, pahlawan perempuan seperti Cut Nyamin, Kamala Hayati itu kan. Kamala Hayati. Ya, kemudian yang di Semarang itu kemarin aku sempat dengar itu, beliau itu punya ini loh, pelabuhan zaman dahulu tuh pelabuhannya itu ada di Semarang, dan ini yang punya orang perempuan. Aku lupa namanya itu. Pernah ada di podcastnya Bu Koni. Itu kayaknya. Mungkin ini Mbak, suatu saat ya. Iya, karena kalau saya sendiri kan terus terang aja kalau membaca buku sejarah yang seperti itu kan saya agak kurang, tapi kalau membaca kayak kisah Selandia gitu saya udah sering pernah cerita sama Kak Putu kan, itu salah satu buku yang saya sangat suka karena ini kan ada bagian dari ceritanya
Nabi Sulaiman kan, jadi mungkin Iya, Masya Allah. teringyang-yang sekali gitu kan, mungkin itu sih anunya. Ya mungkin closing statement dari Mbak Rahma dulu, nanti Kak Putih lagi untuk menutup ini kita, karena ini ya apa sangat terbatas banget kan waktunya, tapi nggak kerasa ya 1 jam. Iya. Silakan Mbak Rahma closing statementnya. Iya, jadi kalau dari saya sepertinya insight buat saya sendiri sih, mari kita perbaiki diri begitu ya. Jadi di 10 hari terakhir tadi Putu juga ingetin, kita perbanyak doa, mohon sama Allah agar kita senantiasa berikan hikmah. Allah berikan kita jaga agar kita memiliki mentalitas sebagai seorang pemimpin. Nggak bisa kita milih pemimpin yang baik kalau kita sendiri juga belum baik kan. Kan pemimpin itu kan cerminan dari rakyatnya ya, Om. Jadi kalau kita pengen dapat pemimpin yang baik, maka kita juga harus baik selaku yang dipimpin kan begitu. Insya Allah nanti Allah akan berikan di situ. Dengan apa? Dan salah satunya banyak-banyak baca, diskusi, termasuk bukunya Satanis. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Iya. Iya. Silakan Kak Putu selanjutnya. Ya, saya seperti biasa saya menikmati obrolan kita karena setiap tanda kalau Allah menjanjikan malaikat akan berada di sekitaran majelis ilmu, dan saya merasakannya malaikat adalah makhluk cahaya, dia adalah pencerahan. Saya mengalami banyak tercerahkan dengan irisan-irisan pembahasan tadi ya. Jadi kayak diskusi ternyata kelebihannya adalah kita bisa mempertemukan irisan-irisan kebenaran gitu. Jadi kalau tadi kita ngomongin bukunya Ustadz Anies Mata tentang pesan Islam menghadapi krisis, ternyata terhubung dengan bukunya Bang Henry yang itu tentang filosofi teras, dan ternyata adalah dengan lagunya Kak Ayu nyanyikan lagu Balkis, itu semua nyambung gitu, negarawan. Saya termasuk yang agak tergoda untuk mengelaborasi pahlawan-pahlawan wanita gitu. Karena memang dari sisi manajerial berbeda ya wanita dengan laki-laki itu. Laki-laki itu cenderung menguasai. Perempuan itu cenderung mengayomi, melindungi gitu. Jadi cara pandang feminis itu sebenarnya menarik. Jadi cara bukti dari Balkis, Balkis ini kan orang yang mengayomi kan. Dia berpikir keselamatan rakyatnya. Sehingga dia memilih untuk langsung tunduk kepada Sulaiman. Tapi kayak kita perlu nanti bagaimanakah perempuan-perempuan Indonesia yang kita sematkan sebagai pahlawan itu memiliki sisi-sisi positif yang harus kita angkat. Apalagi ini hari bulan April kan, bulan Kartini. Nah, bulan Kartini kemarin tuh, keren tuh Kartini. Iya. Masya Allah. Itu luar biasa. Ya, semoga ini manfaat ya teman-teman. Makasih. Saya banyak dapat insight. Nanti di-share ya Mbak Ayu. Banyak. Insya Allah. Ya, jadi teman-teman itu tadi obrolan kita bertiga menunggu buka sambil bahas buku. yang makasih banyak sudah diundang. Ya, konsep itu dadakan. Saya juga mengucapkan saya atas nama punya buku antara saya dan Kak Putu, terima kasih banget udah berkenan Mbak Rahma untuk jadi tamu spesial kita pada hari ini. Kayaknya nanti kalau misalkan ini Mbak Rahma mau lagi ya, diajak lagi ya. Boleh. Alhamdulillah, saya malah senang bisa belajar. Alhamdulillah. Ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Ada Bu Wahyu Budi Lestari, ada Mas Adit, teman-temannya Kak Putu ya mungkin ya. Ada Mbak Ajeng juga. Terima kasih banyak semuanya. Karena waktu juga tuh. Iya, ya. Bu Rahma itu panggilannya Bu Nuning. Iya. Tanya Rahman Noen itu Nuning sebenarnya. Iya. Walah. Baru tahu. Iya, jadi buat yang sudah bergabung terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi harapan saya dan Kak Putu punya misi dan visi untuk mengadakan ini sebenarnya karena kita mau melanjutkan tradisi literasi kita kayak entah itu biar tetap terus berlanjut begitu. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan bahasan-bahasan yang berbeda, dan yang pasti mudah-mudahan bisa terus menambah insight. Kalau kata Kak Putu bilang malaikat itu datang berupa insight, berupa cahaya, berupa pemikiran. Susah kalau bicara sama orang penyair ini ya. Selalu puitik banget rasanya. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Rahma, terima kasih banget sudah mau bergabung. Kak Putu juga. Semuanya teman-teman juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share ya. Ya, saya tutup ya. Salam literasi. Oke.